Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti atau pengampunan untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi atau penghentian proses hukum untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong masih menuai sorotan publik. Pihak istana angkat bicara dan menepis adanya intervensi hukum dari pembebasan Hasto dan Tom Lembong. Pihak istana menegaskan bahwa amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong diberikan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, banyak pihak meragukan dan menduga pemberian amnesti dan abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong lebih kental muatan politik transaksional antara presiden dan lawan-lawan politiknya. Hal ini terlihat menyusul pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan tegas partainya akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto meski berada di luar kabinet. Lantas, apa keuntungan politik yang diperoleh Presiden Prabowo dan pemerintahannya? Dan akankah pengampunan pidana terhadap Tom Lembong dan Hasto menjadi presiden dalam agenda pemberantasan korupsi? Kita akan langsung membahasnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami. Di sini sudah ada Bang Margarito Kamis yang merupakan pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Margarito. Ya, selamat malam. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Mas Agung Baskoro yang merupakan pengamat politik. Selamat malam Mas Agung. Malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir. Oke, saya ke Bang Margarito terlebih dahulu. Kalau kita melihat putusan pemberian abolisi dan juga amnesti ini yang kemudian itu sudah dilakukan begitu ya. Sebenarnya sudah sesuai oleh dasar hukum yang berlaku kalau Anda lihat? Baik konstitusi ya. Oke. Tapi dasarnya apa? Ya. Tapi dasarnya Pasal apa? 14. Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2. Gitu ya. Orang sering bicara. Apa sih pertimbangan presiden? Ya. Begitu ya. Dan perlukah pertimbangan presiden itu diketahui oleh publik? Secara hukum tidak. Ya. Mengapa begitu? Dari asal usul hak ini. Untuk pertama kalinya hak ini dalam sistem presidensial itu dibicarakan oleh orang yang namanya Alexander Hamilton. Pada rapat kira-kira tanggal 19 Juni 1787. Sudah selesai rapat, dia bilang gitu. Kita dalam keadaan perang, musim perang antar negara begitu, ke negara yang bergejolak itu, maka kita mesti menemukan atau menyediakan satu cara untuk misalnya menghentikan perang itu. non guns gitu ya. Jadi oke, ini negara berperang, negara bagian berperang dengan pemerintah pusat misalnya, atau antar negara bagian itu berperang begitu. Nah, itu harus dihentikan. Hentikan dengan hukum tidak bisa, dihentikan dengan senjata tidak bisa, dihentikan dengan cara menawarkan pengampunan agar kita bersatu. Oleh presiden. Oleh presiden. Itu dipikirkan oleh Alexander Hamilton. Hak ini diberikan kepada siapa? Harus kepada presiden. Melekat padanya dia presiden sebagai panglima tertinggi. Kalau kita istilahnya panglima tertinggi itu ya. Di Amerika Serikat itu kan dia memimpin militer, milisi, angkatan laut. Di situ. Supaya cepat. Kenapa tidak dibagi? Karena dalam situasi perang misalnya, itu menurut Alexander Hamilton, satu hari itu satu minggu itu sangat lama, satu hari sangat lama, satu jam sangat lama. Nah karena itu agar efektif penggunaan waktu itu, maka kasih saja pada Anda sendiri, tidak usah dibagi dengan lembaga lain. Begitu, sehingga bisa cepat selesaikan masalah itu. Oke, Bang, tapi apakah harus dengan dasar dan juga alasan yang jelas begitu ya? Dan juga seorang presiden ini setelah memberikan amnesti maupun juga abolisi, harus memberikan pula keterangan-keterangan atas dasar tersebut kepada publik, supaya tidak publik terinformasi dengan jelas begitu? Itu soal lain itu ya. Tapi baik konstitusi, tanpa itu pun sah. Karena kalau kita bicara mengenai hukum, Anda bicara mengenai keabsahan, validitas, begitu ya. Dan kalau Anda bicara validitas ada dua hal. Anda mesti bicara dasar hukumnya dan Anda bicara mengenai prosedur penggunaan wewenang itu gitu. Dua-dua ini dipenuhi oleh presiden. Ada pasal 14 ayat 2 dan ada minta pertimbangan kepada DPR. Nah, kalau saya bisa begitu ya, supaya bisa tambah begitu supaya publik setidaknya terinformasi begitu. Dulu sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diubah, pasal 14 itu cuma ada satu ayat. Setelah Undang-Undang Dasar diubah, pasal 14 itu jadi dua ayat. Ayat 1, grasi dan amnesti, grasi dan rehabilitasi diberikan oleh presiden dengan minta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Sementara amnesti dan abolisi harus minta diberikan oleh presiden dengan pertimbangan dari DPR. Gitu ya. Mengapa DPR? Dan siapa yang punya gagasan ini? Yang punya gagasan ini orang yang namanya
Andi Matalata dari Golkar. Oke, baik. Pandangan ini didukung oleh Profesor Sehtapi dari PDIP. Begitu itu asal usulnya. Oke, berapa persen sih sebenarnya porsi DPR di sini, Bang? Kalau kita tidak bisa mengkuantifikasi. Oke. Tidak dapat dikuantifikasi. Dari segi tata negara nggak dapat dikuantifikasi. Berapa hak sana, berapa sini nggak. Tidak begitu. Yang ada adalah, oke, kita kasih berikan pada hak ini, hak ini berikan pada Anda, tapi supaya Anda tidak ngaco, kita mesti konfirmasi ke sini. Oke, minta itu tanggapan cara begitu berpikir ya? gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, ada yang menyebut bahwa ini merupakan dan cenderung sebagai politik transaksional begitu ya? Berkaitan dengan pemberian abolisi, kemudian juga amnesti ini. Anda sendiri perspektifnya seperti apa? Ya, kalau melihat argumentasi Menteri Hukum dan HAM kemudian ditebalkan oleh Pak Dasko, saya melihat memang nuansa politiknya sangat kuat dan itu tidak bisa dilepaskan juga pertimbangan-pertimbangan subjektif dari Presiden yang memang basisnya politik seperti itu. Jadi kalau ada efek samping transaksional itu efek lanjutan saja yang memang tidak bisa dimungkiri sebagai bagian konsekuensi logis ketika ada istilahnya budi baik, politik etis dari Presiden kepada PDIP ataupun poros Lebak Bulus, kemudian efeknya akan ada berbalas sebuah kebaikan lanjutan dari PDIP maupun Lebak Bulus, poros Lebak Bulus itu. Dalam artian di sini, ya narasi penyeimbang itu narasi yang menurut saya sebenarnya bukan PDIP banget, gitu. Karena kita flashback itu pertama kali saya dengar di Demokrat. Kira-kira ketika masa Pak Jokowi ya. Ketika itu selama 9 tahun plus Demokrat mengambil posisi sebagai penyeimbang, kemudian 9 bulan jelang pemerintahan berakhir, AHY sebagai menteri diambil untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Oke, tapi Mas Agung pertanyaannya, kan jelas kemarin di Kongres PDIP menyebut bahwa memang sebagai penyeimbang begitu ya, tapi Ibu Mega sendiri dan juga kader-kadernya dengan tegas menyatakan bahwa sebenarnya tidak oposisi juga, tetapi juga tidak koalisi begitu ya. Persis. Nah, keuntungan bagi Presiden Prabowo dan juga semuanya yang ada di pemerintahan dengan adanya abolisi dan juga amnesti ini apa? Ya persis, keuntungannya sederhana. Presiden bisa menyeimbangkan bandul kekuasaan yang sekarang bergulir. Yang selama ini kita sering dengar isu matahari kembar. Ya saat ini isu itu dengan sendirinya hilang karena beliaulah orkestrator utama pemerintahan kekuasaan politik hari ini. Jadi sedikit banyak ada insentif politik yang diterima Presiden Prabowo supaya dia lebih kokoh dilihat sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara. Yang kedua, sedikit banyak ini mengobjektifikasi publik dan elit bahwa Presiden sama rasa dan sama rata ke semua poros-poros yang ada. Ke Solo, Cikeas, ya kemudian ke Teuku Umar, Ciganjur, Cendana dan seterusnya. Jadi ini penting juga kepada publik bahwa Presiden menerima masukan dari semua sisi. Bahkan Lebak Bulus juga ikut terlibat di sini ya sebagai poros alternatif saya lihat seperti itu. Jadi ketika Presiden banyak menerima masukan dari banyak sisi dan segi, ini kan positif bagi masyarakat kita. Cuman di saat yang sama ini juga alarm bagi demokrasi kita. Karena ketika elit sudah terkonsolidasi, mau nggak mau kita harus turun gunung memastikan hak-hak kita tidak ada yang diabaikan, tidak ada kepentingan kita yang disalahgunakan oleh penyelenggara pemerintahan hari ini. Nah yang ketiga yang paling penting sebenarnya efek dari pemberian amnesti dan abolisi ini ya pemerintah jadi lebih fokus menghadapi segala macam tantangan dari dalam dan luar. Utamanya soal-soal ekonomi yang belum terselesaikan sehingga approval rating terjaga, elektabilitas juga dan mungkin bulan madu ini ada batasnya Mbak Tiara. Ya 1-2 tahun lah ya sampai 2027 oke. Tapi setelah itu tunggu dulu. Lihat situasi dan dinamika yang ada karena PDIP kan nggak mau tidak mencapreskan kadernya di 2029 atau memang kalau memang mau cukup nggak partai pemenang pileg mencawapreskan saja mendampingi Pak Prabowo misalnya kalau Pak Prabowo maju lagi 2 periode sehingga ini akan menjadi sebuah dinamika sendiri itu jangka panjangnya ya untuk jangka panjang berikutnya dan di internal koalisi Indonesia Maju Plus juga karena ketika misalkan efeknya pasca amnesti dan abolisi saya menduga ada reshuffle ya dalam waktu cepat ataupun lambat dalam artian untuk menambah posisi yang sudah ada di dalam pemerintahan itu sendiri karena PDIP hari ini sebenarnya sudah di dalam kalau menurut saya. Ada Pak Budi Gunawan. Bahkan tidak abu-abu ya. Pak lebih ke koalisi sudah. Persis. Bu Sri Mulyani, Pak Juni Margisang Dubes seperti itu. Terus ada Bu Mega sebagai ketua pengarah BRIN dan BPIP seperti itu. Jadi sebenarnya PDIP sudah di dalam bahkan ketika pemerintahan sudah berjalan seperti itu. Tapi memang ini kader-kader yang tadi saya sebutkan bukan kader utama. Tapi dia terafiliasi. Tapi minimal setelah ini bisa jadi minimal dan moderatnya kader-kader yang non terafiliasi tadi yang akan bertambah Mbak Tiara. Jadi ketika Menko sudah, Menteri sudah, Dubes juga ya minimal ada Wamen,
kepala badan, wakil kepala badan, atau komisaris misalkan. Kalaupun iya, siapa yang akan digeser nantinya? Iya, otomatis ada penyesuaian poros-poros yang sudah masuk itu. Apakah Solo, apakah Cikeas, apakah yang lain semacam itu. Karena apa? Karena tidak mungkin ada penambahan nomenklatur baru di tengah wacana efisiensi. Otomatis yang ada sekarang pos-posnya akan disesuaikan, bahkan akan dikurangi. Dan yang paling rentan sebenarnya kalangan-kalangan non-politik ya. Istilahnya profesional lah seperti itu. Di luar poros-poros yang juga tadi akan disesuaikan kalau memang jatahnya terlalu besar. Seperti itu. Baik, Bang Margarito, kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan. Kenapa? Ada poin yang enak tadi. Oke. Ada poin yang dia bilang tadi untuk apa tadi itu ini masuk ya segala macam itu ya. Anda jangan lupa gitu. Kalau kita mau ini gitu ya. Kalau kita mau kritik gitu ya. Di mana salahnya? Kalau katakanlah PDIP masuk, katakanlah begitu, PDIP masuk, apa salahnya? Jangan lupa dari segi epistemologi. Kenapa mesti ada selain tadi itu ya? Kenapa mesti ada abolisi, amnesti dan lain-lain itu? Dasarnya menurut Hakim Agung Amerika Serikat yang namanya Oliver Wendell Holmes, agar kepentingan publik atau kesejahteraan publik terlayani. Dengan kita tersatukan, Anda bayangkan, katakanlah sekarang ini ya terpecah-pecah kemarin Tom begitu, Hasto begitu, gitu ya. Lalu ribut di mana-mana tuh. Lalu dengan ini orang bersatu. Di mana tidak bagusnya kesatuan itu? Oke, itu yang disebutkan oleh pihak istana juga begitu ya Bang Margarito. Di mana tidak bagus itu? Itulah kepentingan publik. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden ini apakah tidak bisa dikatakan sebagai proses intervensi peradilan begitu ya? Sementara kita susah payah untuk kemudian ini dalam tanda kutip memberantas korupsi, banyak yang kemudian dilakukan. Tapi dijawab nanti. Bang Margarito, saya jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda.